Oke, selamat siang ya untuk semuanya, untuk rekan-rekan saya. Jadi saya diberi samping, jadi saya berdiri di sini untuk melakukan wawancara untuk memenuhi tugas praktek dari mata kuliah manajemen agribisnis saya. Jadi di samping saya ini adalah pengelola dari kebun CP2 Divisi 3 bersama Bapak Julius Junianto dan saya sendiri ya Zranuan. Jadi kami akan melakukan wawancara untuk kebun Divisi 3 ini. Oke. Saya ingin membahas tentang kondisi kebun Divisi 3 untuk melengkapi laporan praktik dari saya. Jadi katanya tahun 2025 ini produksinya cukup bagus ya Pak? Ya, untuk tahun 2025 kemarin memang cukup bagus. Dari lahan kita sekitar 620 hektar ini bisa menghasilkan TBS sekitar 9.121 ton. Dengan jumlah pokok produktif yang tersedia sekarang masih sekitar 27.000 lebih. Oke, kalau dari sisi pendapatan hasilnya itu masih sebanding nggak Pak dari biaya operasionalnya di kebun ini? Oh, kalau dari sisi pendapatan ya masih sangat sebanding, karena dari penjualan hasil TBS 2025 kemarin itu masih menghasilkan sekitar 29,5 miliar dengan kos atau biaya operasionalnya sebesar 14,1 miliar atau 48%. Jadi keuntungan bersih atau laba bersih perusahaan masih sampai mencapai 52%. Jadi masih sekitar 15,3 miliar kalau untuk keuntungan. Jadi untuk selanjutnya itu berarti ini usahanya masih tergolong sehat ya Pak? Kalau dari sisi keuangan ini masih tergolong sehat, dan untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan ini masih sangat prospek, karena rasio pengeluaran dan penerimaannya itu masih sangat sesuai. Artinya setiap biaya yang dikeluarkan itu masih bisa kembali lagi, bahkan lebih dari apa yang kita keluarkan. Oke. Jadi yang selanjutnya itu, jadi tantangan terbesarnya itu dari kebun CP2 Divisi 3 ini apa Pak? Kalau tantangan terbesar sendiri ya kita ada beberapa faktor, salah satunya pengelolaan SDM, karena pengelolaan SDM ini sangat krusial di dalam pengelolaan sebuah perkebunan. Kedua, ada pemupukan dan perawatan lainnya seperti cemis, piringan, dan perawatan jalan. Itu juga memakan kos yang juga sangat besar. Jadi terus ada lagi faktor kebijakan pemerintah, ekonomi global, dan yang mengarah ke yang berdampak ke naik atau turunnya harga CPO. Oke, selanjutnya itu kalau dibandingkan dengan tahun 2024, kondisi keuangan tahun 2025 dan kondisi keuangan tahun 2025, ada perubahan besar nggak Pak dari kedua tahun tersebut? Oh, tentu, karena dari total aset kita sendiri sekarang mencapai 39,2 miliar rupiah, dari sebelumnya 37,2 miliar rupiah, dan untuk utang jangka panjang juga mengalami penurunan dari 6,7 miliar menjadi 5,3 miliar. Berarti modal perusahaan pun juga ikut naik ya Pak? Oh, tentu, karena modal perusahaan kita sendiri sekarang udah mencapai 29,8 miliar. Secara fundamental itu sudah sangat sehat dan cukup untuk berbagai resiko ke depannya, dan bisa juga kita pakai untuk ekspansi ke bidang-bidang lain selain perkebunan kelapa sawit, contohnya di bidang pertanian dan lain-lain. Oke, jadi selanjutnya itu kalau untuk likuiditas dari perusahaan CP2 Divisi 3 itu, khususnya Divisi 3 itu bagaimana Pak likuiditasnya?
Kalau untuk likuiditas masih sangat aman karena dari current ratio naik menjadi 2,6 kali lipat dan quick rasionya menjadi 2,5 kali lipat. Jadi untuk kewajiban jangka pendek itu masih sangat bisa terkendali, masih bisa dipenuhi tanpa ada kendala yang berarti. Oke, berarti cukup bagus ya. Jadi rencana kedepannya untuk perusahaan ini, untuk khususnya divisi 3 CP2 ini bagaimana Pak? Untuk kedepannya kita akan fokus ke tanaman-tanaman tua, dan jadi bagaimana tanaman-tanaman tua ini kita replanting dan tanaman lama kita ganti dengan tanaman baru sesuai dengan apa visi misi kita. Dengan visi misi kita yaitu mengusung konsep keberlanjutan. Jadi untuk kedepannya kita tidak hanya 25 tahun atau 30 tahun saja, melainkan bisa 50 tahun atau lebih dari 50 tahun. Oke Pak, jadi sebagai penutup ini berarti dapat saya simpulkan nih kondisi keuangan dan pendapatan dari divisi 3 ini pun laporan keuangan juga masih cukup oke dan cukup bagus. Ya betul, dari sisi produksi, pendapatan sehingga laporan keuangan dan manajemennya masih cukup bagus. Jadi masih layak untuk jangka panjang dan untuk beberapa tahun ke depan juga masih prospek ya. Oke, jadi mungkin sekian dari saya Pak untuk wawancara kali ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya untuk mengerjakan tugas praktik saya ini. Oke, terima kasih Pak. Oke, sekian dari kami, terima kasih.